kosongan hari ini. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Al-Ustaz Dr. Andos Haji Muhammad Abdullah untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang saja yang jawab ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau salam juga semangat, kita orang ceramah juga semangat. Itu biasanya. Tapi kalau salam jawab salam juga slow, itu ceramah juga akan slow. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah saimin wa saimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Pada siang hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur yang telah kita laksanakan insyaallah dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada kehibaan junjungan kita baginda yang tercinta Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya. Jamaah saimin wa saimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-25. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, tinggal beberapa jam lagi kita akan menyelesaikan hari yang ke-25 Ramadan ini. Ada di antara kita tadi malam melaksanakan sahur, sudah berjalan beberapa jam, tinggal beberapa saat untuk berbuka, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita selalu bermunajat kepada Allah supaya hari ini insyaallah kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan kita yang ke-25. Tinggal 4 hari lagi, atau pakai tua tinggal berapa hari lagi pakai tua? 5 hari lagi. Ya, tinggal 5 hari lagi insyaallah Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, "Idza dhahaba Ramadan abaqatis samawati wal ardh." Apabila Ramadan pergi, apa yang ada di langit dan di bumi semuanya menangis. Mudah-mudahan kita orang semua ini tergolong di dalamnya. Ketika Ramadan pergi kita menangis. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita tidak menangis, paling tidak adalah bersedih. Mudah-mudahan supaya baliknya Ramadan bisa kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Oleh itu alhamdulillah sudah 24 hari yang lalu telah pergi Ramadan kita dengan bawaannya menghadap Allah, bermacam amalia di dalamnya. Olehnya itu harapan kita mudah-mudahan supaya yang kita laksanakan insyaallah
semua mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini Bapak Ibu itu tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah lainnya kalau kita laksanakan itu untuk diri kita. Tapi Ramadan ini bukan untuk diri kita tapi untuk Allah. Dan Allah sendiri nanti yang memberikan nilainya. Berapa nilai kita Pak Haji? Jadi Pak Haji Nyong, ya kita penilai ini belum tahu. Biar kita sepuasa 1 hari full, kita sudah menjaga semuanya, sama dengan aksi itu yang ceramah, ya kemarin dapat nilai 90 lebih, hari ini bisa turun lagi, ya. Itu. Jadi kita punya puasa pemodel itu. Nanti Allah yang taruh. Ente puasa kemarin itu berapa nilainya dan hari ini berapa nanti insya Allah. Gitu. Jadi kita orang ini belum tahu kita orang punya puasa ini apa 1 hari itu betul-betul Allah jamin atau Allah terima atau tidak. Kan Rasulullah sudah bilang dalam sabdanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang bangkrut itu? Ini 5 menit saja kultumnya kan? Bisa tambah lagi? Boleh tambah ya? Ya. Ya, kultumnya. Kul katakan, tum terserah antum. Katakan menurut ente saja. Ya. Ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Tentu kalau kita orang sekarang ini kalau ditanya siapa itu orang bangkrut, pasti kita orang punya jawabannya berbeda-beda. Yang tadinya kehidupannya bagus, tiba-tiba drop, itu pasti kita orang bilang itu orang bangkrut. Jadi ada sahabat yang menjawab seperti itu, bahwa yang tadinya ada hartanya, yang tadinya dia punya kehidupannya indah, bagus, zaman, tapi sekarang tidak, itulah orang bangkrut. Rasulullah bilang bukan itu. Tapi Rasulullah bersabda, ya'ti yaumal qiyamah bis salah, ya'ti yaumal qiyamah bis zakat, ya'ti yaumal qiyamah apa namanya? Bil salah wa zakat wa siyam. Mereka-mereka yang bangkrut itu ialah yang datangnya, mereka datang dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Mereka itu orang bangkrut. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Orang yang punya pahala salat, punya pahala zakat, punya pahala puasa, kok disebut orang bangkrut? Rasulullah bilang, ya, mereka itu orang bangkrut. Kenapa? Karena kad syatama hadza. Mereka punya salatnya tidak pernah putus. Mereka punya zakatnya tidak pernah putus. Mereka punya siyamnya tidak pernah putus. Tapi kad syatama hadza, menceritakan kejelekan-kejelekan orang, menceritakan keaiban-keaiban orang, menghasad, mengiri hati, penzaliman terjadi. Mereka itu disebut orang bangkrut. Sudah tinggal kita orang bertanya, sudah jelas. Karena nanti sebentar itu ya akan tanya, fulan, itu kenapa dia? Oh, dia masuk surga karena dengan pahala salat. Sabar dulu, bos, sini dulu bos. Ya, ente masuk surga, saya dengan pahala puasa salatnya sama. Ente pernah bilang sama anak begini-begini, jadi jangan dulu ya. Ya, itu bisa terjadi.
Olehnya itu dengan puasa Ramadan ini mari betul-betul kita ya, kita dilatih, dibina, dibimbing untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah tingkat la'allakum, takwa saja kita masih disebutkan dengan la'allakum, mudah-mudahan. Padahal kita orang sebuat itu tapi dibina mudah-mudahan ente orang bisa masuk. Nah, ini kalau mudah-mudahan ini kita masih dalam apa namanya? Ini masih berpikir, ya Allah, saya ini masuk kata rada, ya saya ini lulus kata rada. Ya itu. Ya. Kalau macam ibarat seleksi kemarin, yang Basnas itu saya ikut seleksi, saya kapan saya ini lulus kata rada ini dia ini. Saya lulus kata rada. Ya itu. Bagaimana Pak Haji Adam, Ketua Basnas? Ya. Seleksi. Saya ini lulus kata rada, lulus kata rada. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Begitu. Baik. Ya? Iya. Saya tanya-tanya, mudah-mudahan saya lulus kah? Kata masih la'allakum. Jadi kata la'allakum ini kalau terada la'allakum, pasti orang mengarah. Cek, saya pun tara lulus itu. Ente jangan mengarah karena ada kata la'allakum, mudah-mudahan. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan. Jadi kita semua laksanakan kewajiban ini, selalu harapan kita di ujung mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Makanya jangan kita orang kata orang, jangan kita orang justice orang. Jangan ini terus sambayang ini, orang sambayang sana baru ini. Sabar. Jangan ente menjustice, tapi bagaimana bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Ajak mereka dengan cara yang berbeda-beda. Kalau ente seprofesi dengan dia pemain domino, ente bergabung pada dia. Duduk main domino dengan orang. Begitu waktu zuhur ente ente orang 3 lanjut, saya mau ke sana dulu. Itu kalau satu syukuran tersedap. Karena 0 double mesti buka. Supaya 99. Ya, saudara dapat 77. Ya. Akan 3 orang itu berpikir, daripada kita 3 tunggu pada dia, lebih pikir sudah sama-sama. Nah, itu. Bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Ya begitu juga macam ini kita orang punya. Siapa saja yang ada kita orang harus datangi dengan bermacam cara kita orang rasionalkan mereka, prospek mereka yang baik. Insya Allah jangan kesana bilang, kas keluar ente zakat, ente ini terus bar-bar zakat ini. Sabar dulu Pak, sabar. Ngoni pihar tapi banyak itu pun ngoni kas keluar cuma begini nih. Jangan dulu, ente hitung baik-baik baru ente bawa ke sana. Ente harta itu seharusnya ente tulis. Iya. Begitu. Jangan langsung huz min amwalikum sadaqah. Ambil. Bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Kalau itu yang kita pakai, insya Allah semua akan dengan segera datang. Pak Ketua Basnas, ini saya harta ini. Saya terima kasih, saya baru tahu hitungannya bahwa zakat mal itu DP hitungan itu harus sampai haulnya. Saya kira tiap Ramadan saya kasih keluar. Bukan. Kan rata-rata kita punya zakat mal yang kasih keluar di Ramadan. Zakat mal kasih keluar Ramadan mana hitung kapan ini? Yang kasih keluar di Ramadan itu hanya zakat fitrah. Tapi zakat mal hitung dulu. Jangan sampai baru kemarin ente kios, hari ini ente kasih keluar. Haulnya, nisabnya sudah, tapi haulnya belum sampai. Bagaimana Pak Imam? Ya. Jadi disinilah Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan sampai kita dikategorikan orang yang bangkrut. Padahal kasihan kita orang sudah bertahan puasa 1 hari full. 1 hari full baru di dalamnya kita isi dengan segala amalia. Tapi kasihan Rasulullah bilang berpuasa hanya didapat lapar dan haus saja. Olehnya itu mari kembali kita berpikir bahwa kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini ada pada kita. Tidak usah nanti orang lain kasih tahu kita orang, tapi kita orang sudah kembali berpikir. Beras
zakat fitrah 30 berapa? 37,5. Itu 37,5 standarnya beras apa? Pak Sekda ini punya beras itu kan rata-rata bola emas. Hitung karungnya dalam setahun itu mana yang lebih mendominasi dari beras itu. Kalau bola emas yang lebih mendominasi maka 380 25 kilo 380.000. Jadi kalau ditetapkan 37,5 saya kali ke bawah ternyata saya punya 40 lebih, maka ente kasih keluar 40 lebih sekalipun mereka tentukan 37,5 karena diminta kejujuran kita Bapak Ibu, kejujuran kita. Zakat fitrah itu diminta kejujuran kita. Ente jujur kata rada, mereka tentukan 35 ternyata ente punya 40.000 lebih, maka keluarkan 40 lebih. Saya tadi mulai kumpul sampai karung-karung, saya hitung karena ada spesial, ada bola emas, ada melati, ada bulog, ada AA yang karung kuning, saya kumpul semua hitung ya, beras bibir merah juga ada macam-macam berasnya, dia punya warna itu, ada pandan, ada macam-macam. Ternyata yang mendominasi, yang masuk ranking saya punya bola emas. Ya, maka harus keluarkan harga bola emas Pak Adam. Ente jangan ketua Basnas ente keluarkan harga bulog. Itu yang akan orang bilang, ketua Basnas saja kasih keluar bulog padahal tak pernah makan bulog. Ya. Jadi kita orang saja yang harus minta kejujuran kita. Jadi sebentar pulang ke sana hitung, lihat-lihat sudah Pak. Ya, karena harga beras bervariasi. Oleh itu kita di penghujung Ramadan ini saling mengingatkan agar supaya kita kembali mengontrol, karena pada diri kita ada harta kita itu ada milik orang lain. Ingat itu, harta kita ada milik orang lain. Sudah jelas, tak ada lagi yang ajaran Islam ini telah sempurna. Tinggal kita orang kembali menyadari masing-masing. Kalau saya simpan ada 200 gram emas, ente pulang kau kasih tahu saya, kau kasih keluar DP zakat 2,5. Kalau kita punya simpanan di bank sekian, ente kasih keluar sudah. Karena yang tahu itu Allah yang tahu ente simpanan. Terada orang yang tahu, ente itu saja yang tertahu. Betul kata Ustaz Adam. Itu tertahu. Itu tertahu. Itu tahu itu cuma ini saja, tapi yang di belakang lain belum tahu. Begitu. Kasih keluar DP zakat itu. Iya. Jadi supaya ini barang ini jelas. Kalau ini yang kita lakukan semua, insya Allah aman sekali. Ya. Makanya tadi saya minta tanya 7 atau 5, ternyata orang bilang lanjut. Maka tentang zakat ini ada hak orang lain. Badan amil zakat, hati-hati. Saya kasih ingat. Satu lembaga yang langsung campur tangan Allah itu hanya badan amil zakat. Badan amil zakat Allah sudah tentukan 8 asnaf. Tapi di lokasi hanya 5 atau 4 yang terjadi. Sama dengan ada kegiatan rapat atau kegiatan workshop, laporan naik ke sana 60 peserta, anggaran diturunkan 60 orang. Ternyata di lapangan hanya 50 orang. Anggaran tadi dikeluarkan 60 orang. Pasti sepakat jam 10 terada untuk bagi sudah. Tidak bisa. Yang 10 orang tidak ada punya anggaran, kasih bagi kepada yang 50 orang itu supaya pertanggungjawaban jelas. Jangan buka yang 10 orang tidak ada, jadi kita orang buka. Lah buka itu kasih di mana? Itu rahmatnya yang 50 orang. Sama dengan kita punya zakat fitrah ini. Zakat fitrah tadinya 8, cuma 5.
maka yang 3 jam buka. Oh, yang 3 bagian itu buka ke sana. Untuk siapa yang 3 itu, Bapak? Kumpul kamarilah, kasih semua mustahak yang ada itu, supaya insya Allah tahun depan dia tidak jadi mustahak lagi. Ya, ya, begitu. Tertunda, Pak, tertunda. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Ya, ya, mudah-mudahan akan datang bisa lulus lagi. Ya, begitu. Ya, akan datang. Seharusnya ada PAW, Pak. Pergantian antara waktu. Siapa yang sudah lulus kemudian tidak bekerja harus diganti. Iya. Bagaimana, Pak? Iya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, mari ya, kita kembali menghitung-hitung diri kita ya, karena sedekah ini jangan kita pandang enteng. Jangan pandang enteng. Ada pernah seorang sahabat yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sahabat ini datang ke Nabi Ibrahim itu dengan niat menyampaikan untuk besoknya diundang untuk hadir dalam ijab kabul besok. Pada hari itu bersamaan juga malakal maut pun datang ke rumah Ibrahim, ketemu dengan Ibrahim. Begitu sampai di Nabi Ibrahim, malakal maut tanya, hai Ibrahim, siapa pemuda tadi itu? Pemuda tadi itu saya punya sahabat sekaligus muridku. Apa tujuannya datang? Dia sampaikan ke saya untuk besok melangsungkan ijab kabulnya. Ente kasih tahu pada dia punya umur sampai besok tidak cukup. Jadi kalau boleh dipercepat ijabnya. Ibrahim berpikir mau sampaikan kata rada ini. Akhirnya Ibrahim mengambil keputusan, sudah kita menunggu qadar Allah. Kalau memang itu ditetapkan, apa boleh buat. Begitu esoknya terjadi ijab kabul. Ibrahim malakal maut bilang kok ini terjadi ijab kabul. Berarti ini malakal maut bilang apa ini sama saya ini? Berjalan sampai 70 tahun lebih pemuda tadi itu belum dicabut. Ibrahim ketemu dengan malakal maut. Ibrahim sampaikan, malakal maut, rupanya ente pernah bohongi saya. Apa yang saya bohongi sama ente? Ente bilang saya sahabat itu umurnya tidak sampai besok. Ternyata sekarang umurnya 70 tahun lebih, belum dicabut. Ibrahim ente tahu. Malam itu anak mau eksekusi, melaksanakan tugas, ada suara yang naik. Ada suara permohonan mereka, ya Allah, kenapa orang sahabat pemuda itu orang yang baik, kenapa mau dicabut rohnya? Orang baik itu kenapa dicabut rohnya? Beliau itu selalu memperhatikan kami ini, ya Allah, kenapa mau dicabut rohnya? Permohonan itulah mereka sehingga pemuda tadi tidak dicabut rohnya. Padahal Al-Quran sudah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan. Itu saat dieksekusi ada doa yang muncul. Doa dari siapa? Anak yatim. Anak yatim 7 orang berdoa kepada Allah karena beliau itu selalu memperhatikan nasibnya anak yatim, maka doanya itu tadi diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usianya sampai 70 tahun lebih karena 7 orang doa anak yatim. Mari momentum Ramadan ini kita lihat anak yatim. Rasulullah sudah memberikan contoh keteladanan kepada kita untuk memperhatikan anak yatim. Ketika Rasulullah pulang dari masjid salat Id, Rasulullah berjumpa dengan sekelompok anak-anak bermain. Ada 1 orang yang tidak ikut beserta mereka, teman-temannya. Dia duduk sedih merenungkan nasibnya. Rasulullah menghampiri lalu tanya, "Ya waladi, limadza tabki wala tal'ab ma'hu?" Hai anak, kenapa engkau menangis, tidak ikut bermain bersama teman-temanmu? Anak itu menjawab, bagaimana ya wahai Tuhan, tidak kenal itu Rasulullah. Anak itu menjawab, bagaimana wahai Tuhan saya bisa ikut bermain bersama mereka? Saya tidak punya apa-apa. Saya punya bapak meninggal waktu di medan juang bersama Nabi. Lalu saya punya mama kawin lagi. Saya papa tiri usir saya dari rumah.
harta peninggalan orang tuaku semua diambil dan saya dibiarkan seperti ini. Bagaimana saya bisa ikut bersama mereka? Rasulullah bawa anak itu. Lalu sampai di rumah, Rasulullah sampaikan, apakah kalau Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudaramu perempuan, Sayyidina Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai keluargamu, dan keluarga Rasulullah adalah orang tuamu, apakah engkau bersedia? Dia tahu bahwa ini di depan saya adalah Rasulullah yang pernah menjadi yatim kemudian menjadi piatu. Di sini Bapak ya, makanya pada hari raya nanti Bapak Ibu, mari kita kayakan anak-anak yatim di sekeliling kita supaya mereka tidak berkeliling menadah tangan. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Kayakan mereka pada hari ini, jangan sampai mereka pergi meminta-minta. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita, tinggal berbilang hari insyaallah. Mudah-mudahan kita lah termasuk golongan la'allakum tattaqun. Sekian, Pak minta maaf Pak Ketua MUI, bos saya, ya saya bos Ketua Basnas, nanti pulang pikir siapa di PAB. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Ibrahim yang telah menyampaikan tausiah kepada kita. Muhammad Abdullah, mohon maaf. Memang Ustadz di Kota Ternate ini namanya hampir sama. Ada Ibrahim Muhammad, ada Muhammad Ibrahim, ada Muhammad Abdullah. Jadi inti dari materi beliau tadi adalah terkait dengan zakat, infak maupun sedekah. Terus kemudian mari kita berbuat baik atau menyantuni anak-anak yatim di momen Ramadan kali ini. Jamaah yang kami muliakan, kami sebelum mengakhiri ini kami menyampaikan juga kepada jamaah bahwa program kami di BKM Masjid Al-Munawwar ini masih jalan terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama salat i'tikaf atau qiyamul lail di 10 malam terakhir, dan alhamdulillah tadi malam sampai tadi pagi sudah malam yang kelima. Alhamdulillah jemaah datang dan kita kurang lebih 2 saf, dan kami sampaikan juga kepada jemaah memang dalam salat i'tikaf ini kami dari BKM menyiapkan makan sahur, tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu yang ingin beriktikaf dengan kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya termasuk dengan makan sahur. Jangan sampai makan sahur yang kami siapkan tidak mencukupi. Kemudian yang kedua adalah di masjid ini juga sudah terbentuk UPZ, unit pengumpulan zakat yang sudah dieskakan oleh Basnas Kota Ternate dan diketuai oleh Haji Munir, imam kami di sini, dan petugas kami setiap hari selalu standby di pintu masuk bagian selatan. Kepada Bapak Ibu jemaah, kami persilahkan, sekali lagi kami persilahkan untuk bisa menyalurkan atau menyampaikan zakat, infak maupun sedekahnya ke unit pengumpulan zakat Masjid Al-Munawwar. Kalau disampaikan lebih awal, malah itu lebih bagus karena memudahkan petugas kita untuk menyampaikan atau menyalurkan zakat, infak maupun sedekah itu ke orang-orang yang berhak menerima, termasuk anak-anak yatim yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Kemudian yang ketiga adalah kami juga tetap masih buka puasa bersama di masjid ini dalam setiap hari. Karena itu kepada Bapak Ibu jemaah yang kebetulan berkelebihan rezeki yang ingin berbagi buka puasa ini, bersedekah dalam buka puasa bersama ini, kami juga persilahkan Bapak Ibu jemaah untuk bisa menghubungi petugas kami Bapak Ismail Madu dan teman-teman di masjid ini yang setiap hari standby. Dan ada hal-hal lain terkait dengan pelayanan kami di buka puasa bersama maupun sholat i'tikaf. Kalaupun ada kekurangan,
kami minta masukan dari Bapak Ibu jemaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Ada juga jemaah yang merasa ketinggalan satu buah kunci motor, bisa menghubungi kami di depan. Sekali lagi, kepada jemaah yang merasa ketinggalan satu buah kunci motor, bisa menghubungi kami di depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.